4. Kenyataan yang sebenarnya. Hari ini usia kandungan Adelia memasuki 3 bulan. Dia tidak merasakan adanya penyesalan dengan apa yang terjadi terhadap dirinya. Dia justru sangat bangga telah mengandung anak laki-laki yang dia cintai. Agus juga tidak mengingkari janjinya kepada wanita berparas cantik itu. Dia dengan ikhlas menepati apa yang dia ucapkan. Hampir setiap hari dirinya mengunjungi Adelia. Rasa sayang yang dia miliki makin besar kepada sang adik ipar. Bagaimana perasaan kamu sekarang, sayang? Agus sudah berani memanggil Adelia dengan sebutan sayang. Masih mual sih, Mas. Adelia bermanja kepada Agus sambil menjatuhkan bobot kepalanya ke dada laki-laki itu. Kamu ngidam sesuatu nggak? Nanti aku beliin. Ngidam pengen dekat-dekat terus sama kamu. Sekarang aku di sini bersama kamu. Agus mengusap pipi Adelia. Aku kesepian kalau udah malam, Mas. Nggak ada teman tidur. Ada anak kita yang menemani kamu, sayang. Agus memegang perut Adelia. Sampai kapan kita seperti ini, Mas? Aku juga nggak tahu, sayang. Yang pasti aku akan tetap mencintaimu. Kamu harus janji nggak akan meninggalkanku, Mas. Aku tidak mungkin meninggalkan wanita yang sejak dulu aku cintai. Adelia terbuai dengan semua yang Agus ucapkan. Dia tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi terhadap dirinya. Dia tetap setia melayani sang kakak ipar layaknya seperti suami. Hubungan terlarang itu tetap berlanjut walaupun saat ini Adelia sedang mengandung. Dia lebih mengikuti nafsu daripada perasaan kakaknya. Dalam pikirannya hanya ingin selalu bermanja kepada calon ayah dari bayi dalam rahimnya. Cinta Adelia terhadap Agus telah menutup pintu hati dan perasaannya. Dalam benaknya saat ini hanya ingin tetap bersama dengan suami dari kakaknya. Dia bangga menjalin cinta dengan Agus dan ingin terus berada di samping laki-laki itu. Agus juga melakukan hal yang sama. Dia tidak ingat sama sekali dengan istri yang sejak dulu sangat mencintainya. Ambisi untuk memiliki Adelia merupakan kebanggaan baginya. Dia merasa menjadi laki-laki paling beruntung karena saat ini bersama sang wanita impiannya. Aku gak sanggup jika harus kehilangan kamu, Mas, ucap Adelia setelah selesai memadu kasih dengan Agus. Aku jauh lebih gak mampu jika harus hidup tanpamu, sayang. Kamu telah memberikan segalanya untukku, lebih dari apa yang Ana berikan. Maksud kamu, Mas? Ada apa dengan Kak Ana? Belum waktunya untuk cerita sekarang. Nanti juga kamu pasti akan tahu. Sebenarnya ada apa, Mas? Setelah kamu mengetahui semuanya, aku yakin kamu akan lebih percaya kalau aku sangat mencintaimu. Aku terpaksa memintamu keluar dari rumah hanya ingin menjaga perasaan Ana. Aku sama sekali tidak ada niat lari dari tanggung jawab. Aku mengharapkan anak kita. Dia sangat berharga bagiku. Adelia makin tidak mengerti dengan apa yang Agus katakan. Dia bingung dengan sikap kakak iparnya yang kian perhatian dan peduli terhadap dirinya dan bayi yang dia kandung. Perlakuan itu benar-benar seperti seorang suami dan ayah terhadap istri dan anaknya. Akan tetapi, saat ini Agus tidak bersedia menceritakan apa yang telah dia sembunyikan dari Adelia. Wanita itu tidak mengerti kenapa laki-laki yang sedang bersamanya saat ini mengatakan pengorbanan yang dia lakukan lebih dari Ana. Beberapa tahun yang lalu, sebelum acara pernikahan Ana dan Agus berlangsung, telah terjadi sebuah kecelakaan yang membuat Ana menyerahkan kehormatannya kepada pemilik sebuah perusahaan. Saat itu, Ana sedang dekat dengan seorang laki-laki yang juga merupakan atasannya di kantor. Kedekatan itu telah mengakibatkan dirinya hamil. Laki-laki yang telah melakukan hubungan yang belum pantas dengan Ana tidak bersedia bertanggung jawab atas bayinya. Ana merasa putus asa dan berniat untuk mengakhiri hidup. Ana berjalan untuk mencari tempat yang paling tepat mengakhiri semua penderitaannya. Dia berpikir ingin segera menyusul kedua orang tuanya yang telah meninggalkan dunia. Wanita itu berdiri di atas jembatan yang sangat tinggi. Dirinya sudah yakin untuk pergi dari semua penderitaan yang menimpanya. Dia lupa kalau adiknya masih membutuhkan sosok seorang kakak. Tiba-tiba Agus lewat dari tempat Ana lalu keluar dari mobil. Kemudian dengan cepat menarik wanita itu agar menjauh dari tepi jembatan.
Agus tidak ingin terjadi sesuatu terhadap Ana di depan matanya. "Kamu siapa? Kenapa menghalangiku?" tanya Ana kepada Agus. "Apa yang kamu lakukan? Kamu udah bosan hidup?" Agus balik bertanya. "Itu bukan urusanmu." "Jelas menjadi urusanku. Sebagai sesama, aku tidak mau melihat kamu mengakhiri hidup seperti itu. Aku udah gak pantas untuk hidup. Aku lebih baik mati saja." Agus berusaha menenangkan Ana hingga wanita itu merasa berhutang nyawa kepada Agus. Ana mengagumi sosok Agus karena telah menggagalkan niatnya untuk mengakhiri hidup. Rasa kagum itu makin hari kian besar hingga berubah menjadi cinta. Ana melakukan berbagai cara agar laki-laki yang telah menyelamatkan nyawanya bersedia menjadi pendamping hidupnya. Sejak saat itu, Agus dan Ana makin dekat hingga akhirnya mereka pun menikah. Agus bersedia bertanggung jawab menjadi ayah dari anak yang Ana kandung. Agus merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa melihat Ana yang hampir setiap hari menangis dan berusaha berbuat nekat di depannya. Oleh karena itu, dia bersedia mempersunting Ana walaupun kenyataan hati dan cintanya hanya untuk Adelia. "Kamu dari mana, Mas? Akhir-akhir ini sering pulang malam." Ana merasa heran dengan kebiasaan Agus belakangan ini. "Aku sekarang sering lembur, banyak yang harus dikerjakan." Agus menciptakan sebuah alasan agar Ana tidak curiga. "Tapi kamu gak kasih kabar kalau kamu lembur, Mas. Nanti kedepannya aku pasti kasih kabar." Agus berusaha menenangkan dan meyakinkan Ana. Dia tidak ingin jika sampai sang istri mengetahui pertemuannya dengan Adelia. Agus sangat tahu sikap Ana yang selalu berusaha berbuat sesuatu yang tidak dia harapkan. Agus masih belum mampu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Ana. Dia tidak berani jujur karena takut terulang kejadian beberapa tahun yang lalu, di mana Ana mencoba untuk mengakhiri hidup. Ana, wanita yang mudah berputus asa. Dia tidak sanggup menampung sesuatu yang menimpa dirinya. Oleh karena itu, Agus selalu berusaha bersikap hati-hati menghadapinya, karena berani berbuat nekat jika hatinya merasa tersakiti. Ketidakberdayaan Agus saat ini telah membuat wanita yang dia cintai harus terpisah tempat tinggal dengannya. Namun, dia tetap berusaha memberi perhatian kepada wanita pujaannya itu. Sekarang Agus hanya bisa berharap semoga dia segera menceritakan yang sebenarnya kepada Ana. Dia masih menunggu waktu yang tepat agar tidak menyakiti perasaannya. Dia takut jika kejujuran itu terungkap sekarang akan mempengaruhi pikiran Adelia yang sedang hamil. "Terima kasih karena kamu bersedia menganggap anakku sebagai anakmu, Mas," ucap Ana saat melahirkan bayinya kala itu. "Jangan bicara seperti itu, sayang. Dia juga anakku." Agus berusaha bersikap lembut kepada Ana. "Kamu penyelamat bagiku. Aku tidak akan sanggup hidup tanpamu. Takdir yang mempertemukan kita. Sekarang kamu istriku. Aku mencintaimu, Mas. Aku tahu itu, sayang." Agus berusaha berbuat baik dan bersikap romantis kepada Ana, walaupun di depan Adelia. Tujuan utama laki-laki tersebut karena ingin mengetahui perasaan wanita yang dia cintai setelah tinggal satu atap dengannya. Namun, di awal pernikahan dengan Ana, sikap Adelia masih biasa saja. Setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya Adelia luluh dengan sikap dan perhatian Agus, hingga akhirnya mereka menjalin hubungan terlarang. Agus sangat bangga karena telah berhasil merebut hati wanita yang dulu pernah menolak dirinya. "Aku tetap setia mencintaimu, Dek. Jangan menolakku lagi." Agus berusaha meyakinkan Adelia saat itu. "Iya, Mas. Saat ini aku juga mencintaimu." Dua insan yang sedang dimabuk cinta tersebut berjanji untuk saling mencintai hingga akhirnya Adelia hamil anak Agus. Kedua insan itu lupa kalau apa yang mereka lakukan sungguh tidak pantas. Sampai kapan Agus dan Adelia tetap menyembunyikan hubungan mereka dari Ana?